Para sahabat, sekarang saya akan berbicara tentang governance sebagai gagasan. Gagasan itu kalau dia kumpulan banyak gagasan itu namanya ideologi. Logos ya tentang ide, ilmu tentang gagasan. Meskipun kalau kita mengikuti cara pandang governmentality ya ideologi itu tidak ada, itu hanya teknologi kekuasaan. Sebagaimana governmentality itu mengkritik liberalisme ya, itu hanya cara berkuasa secara liberal untuk memotong otoritas yang terlalu berlebihan. Dan akhirnya dia diturunkan menjadi cara yang lebih teknis, memberikan otonomi pada banyak orang, tapi otonominya diatur, diperhitungkan secara teknis gitu. Gagasan dalam hal ini ya bisa pemikiran, bisa penalaran, yang dalam hal ini ada dua sisi. Kita bisa membayangkan cara kerja dokter. Pertama, dia melakukan diagnosis, observasi. Setelah itu dia mengatakan, oh Anda sakit ini. Gitu. Dan setelah itu yang kedua, dia memberikan resep untuk mengatasi sakit itu. Sama juga nanti dengan dalam dunia pemerintahan, dalam dunia governance itu, gagasan itu juga ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah penalaran yang berorientasi untuk melakukan problematisasi, menganalisis masalah gitu, konfrontasi terhadap apa yang dilihat, dirasakan, dan yang berikutnya adalah mengkonstruksi, mengatakan sesuatu. Sama kalau dokter ya, oh Anda sakit ini. Gitu. Jadi itu sisi pertama ya, saya sebut sebagai problematisasi, konfrontasi, dan konstruksi. Yang kedua, sama juga dengan cara kerja dokter, itu adalah memberikan preskripsi, resep, atau kata orang ini saran rekomendasi. Biasanya memberikan norma baru untuk menjawab terhadap apa yang telah diproblematisasi dan dikonstruksi sebelumnya. Yang tentu diharapkan ini masalahnya bisa selesai dan kemudian mendatangkan kebaikan. Artinya di situ ada kehendak untuk memperbaiki, atau kata Taniali itu the will to improve ya. Jadi dia kan mengidentifikasi juga ini ada problematisasi dan teknikalisasi. Jadi di problem dulu, dianalisis masalahnya, lalu dijawab ya dengan teknikalisasi. Itu akan menghasilkan itu the will to improve. Tapi hasilnya gagal juga. Jadi teknikalisasi itu tidak bisa menjawab masalah. Dalam ranah atau dunia governance juga begitu. Jadi saya melihat ada 3 segmen aktor yang menebar gagasan yang terkait dengan governance. Yang pertama adalah praktisi profesional. Lembaga-lembaga internasional yang ini menjadi perintis, pencetus. Ini pertama. Kedua adalah para ilmuwan yang mendukung, mengembangkan, menjual, atau menjadi perantara, bisa menebarkan ke seluruh penjuru dunia gitu. Termasuk bagaimana mereka menebarkan konsep governance, termasuk juga konsep good governance itu dari ujung Afrika sampai pelosok Indonesia gitu.
Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah segmen ilmuwan maupun para intelektual yang menantang secara kritis terhadap gagasan governance. Saya akan mulai dari yang pertama. Pencetus perintis, ini kaum profesional. Itu memunculkan governance itu terkait dengan gelombang neoliberal. Governance itu dimunculkan karena program-program bantuan termasuk utang itu dinilai tidak efektif, dinilai gagal. Kegagalannya atau tidak efektifnya itu diletakkan pada subjek yang menerima bantuan. Salah satu poin yang ditembak adalah korupsi. Korupsi ini ya, tangan-tangan negara itu ya. Jadi artinya entah bantuan atau utang itu tidak membawa efektivitas, negaranya tidak efektif, pemerintahnya tidak efektif karena korupsi. Yang kemudian dikonstruksi ini the poor governance atau the bad governance atau tata kelola yang buruk itu. Jadi yang kalau ini ada satu program, karena bantuan itu kan pasti ada policy, ada kebijakan dan ada program ikutannya. Kan ini beda dengan kalau kita pinjam uang di bank-bank yang punya ATM. Ya kalau gagal ya nggak bisa bayar utang kan ditarik. Kalau ini kan beda ini. Jadi artinya kalau kegagalan itu terletak pada objeknya, si peminjam itu atau penerima bantuan. Jadi bukan pada kebijakan, bukan pada program yang dirancang secara canggih, secara teknokratis. Jadi itu poinnya di situ ya. Jadi ini kan sebenarnya kan soal ini ya, bagaimana bantuan program itu bisa dilakukan secara efisien, efektif, akuntabel. Akuntabel itu artinya tidak ada korupsi. Ya, jadi poinnya di situ dan lalu karena ini bad governance, poor governance, kaum praktisi profesional itu lalu memunculkan resep bernama good governance. Saya sudah nggak hafal lagi itu, indikatornya banyak banget. Ada juga karya yang mutakhir itu ya, yang ditulis oleh Heading ya tahun 2019 ya, dikeluarkan, dipublikasikan oleh Oxford University Press itu. Jadi berbicara tentang konteks dan konten ya, konsep tentang good governance. Ya ini saya kira nanti menjadi salah satu poin dalam gagasan governance itu. Jadi artinya good governance itu sebagai tadi ya dimensi yang kedua. Kalau dia dimensi yang pertama setelah dia melihat, mengalami, bukan melakukan self-reflection gitu ya, bukan melihat pada sisi kegagalan program yang begitu teknis tetapi pada kelompok sasaran. Ya ini bantuan tidak efektif, tidak efisien, malah justru korupsi karena poor gitu ya, karena miskin, karena buruk. Dan karena itu resepnya, preskripsinya adalah good governance gitu ya. Itu satu itu, yang pertama. Segmen aktor yang pertama. Atau gagasan segmen pertama. Kedua, ini segmen ilmuwan yang mendukung mengembangkan. Ya memang itu menjadi titik masuk pengalaman pertama itu. Tetapi bagi para ilmuwan yang mengembangkan governance, paradigma governance, yang nanti juga muncul menjadi theory of governance gitu, seperti ada Gary Stoker itu tahun 98 itu dia sudah berbicara governance as theory gitu ya. Kemudian ada Rod Rhodes, ada Max Bever dan masih banyak lagi.
Meskipun mereka itu kalau berbicara good governance dikasih tanda petik ya, agak berbeda dari sisi situ karena kelompok yang kedua ini memang ada yang secara letterlock gitu ya, mengunyah itu ya resep itu good governance itu ya, termasuk di Indonesia yang banyak karena nggak mau mikir gitu ya. Ini diterima begitu saja lalu diambil indikator-indikatornya saja itu menjadi hafalan untuk melakukan penelitian. Tapi bagi ilmuwan segmen kedua ini kan melihat bukan pada kegagalan bantuan gitu, tetapi pada apa yang disebut dengan ini ya, dunia yang berubah. Ada globalisasi. Ada pusat-pusat kekuasaan yang tumbuh, entah itu di dunia global, di dunia pasar, di swasta, kemudian di masyarakat, maupun juga di lokal, di daerah. Ada banyak contoh, misalnya muncul Uni Eropa, gitu ya, karena ini membutuhkan jaringan, gitu ya, bahwa negara itu tidak mampu untuk menangani dirinya sendiri, maka perlu bersatu, perlu berkolaborasi. Dan mereka menyampaikan kritik ya, kepada negara ya, terutama pada waktu itu ya pengalaman di Eropa ya. Ya saya kira juga di Amerika, kalau di Amerika kan dipicu dengan perayaan neoliberal dimulai oleh Ronald Reagan ya, dia yang mengatakan bahwa pemerintah itu bukan solusi bagi bangsa kita, tetapi karena pemerintah itu menjadi bagian dari masalah. Jadi menganggap dunia sedang berubah, ada pusat-pusat kekuasaan yang berkembang pesat gitu. Kemudian yang sisi kedua, ini negara nggak berubah ini, cara memerintahnya tidak berubah. Yang ditembak misalnya kalau dalam tradisi Inggris itu ini ya, Westminster Government gitu ya. Itu yang masih bertahan gitu. Westminster Government itu kan terpusat pada kekuasaan parlemen, kabinet, lalu diteruskan dengan birokrasi. Kalau dalam ilmu politik itu disebut institusionalisme lama ya. Atau istilahnya pemerintah yang berpusat pada pemerintah, parlemen, dan birokrasi. Jadi tidak melihat ada kekuatan yang baru yang lebih dinamis, terutama di masyarakat sama pasar gitu. Itu yang dikritik dan kemudian mereka menyampaikan resep, ya, menyampaikan preskripsi. Oh ini perlu ada kemitraan, ada jaringan, ada distribusi kekuasaan, ada delegasi gitu. Jadi artinya delegasi itu misalnya, jangan terpusat di pemerintah sama parlemen, tapi juga harus ada delegasi ke birokrasi. Jadi birokrasinya harus lebih hidup, harus lebih otonom, meskipun juga ada penentang yang lain gitu ya. Jadi misalnya apa yang sering saya sebut namanya Kenneth ya, Mayer ya. Dia mengatakan bahwa reformasi pemerintahan itu kegagalannya bukan terletak pada birokrasi, tetapi kegagalan politik. Karena institusi politik itu tidak bisa memberikan arah, tidak punya kemampuan memberikan arah, tujuan, dan tidak melakukan delegasi untuk membuat birokrasi itu menjadi lebih lincah, otonom, untuk bergerak gitu. Nah, oleh karena itu delegasi ini menjadi salah satu keyword, salah satu kata kunci atau menjadi satu resep yang itu dibawa oleh segmen kedua ini. Termasuk yang tidak kalah penting selain delegasi adalah ini ya, network gitu ya, jaringan ya, berjaringan. Jaringan siapa ya? Jaringannya banyak ya. Ada pemerintah negara dengan masyarakat, dengan pasar itu. Dan tentu yang paling vital di sana adalah aspek deregulasi.
Ya, jadi negara melakukan pelonggaran kontrol dan kemudian privatisasi dan seterusnya gitu. Jadi itu segmen yang kedua. Tapi mereka rata-rata sebagai pendukung governance itu tidak mengatakan bahwa ini adalah neoliberalisme. Tidak mau mereka. Ya. Karena kata neoliberalisme ini kan muncul dari para kritikus, dari para penantang. Jadi yang dipersoalkan kan sebenarnya problemnya pada negara, gitu. Negara yang mengalami krisis, jadi hampir sama ini. Jadi segmen pertama sebagai perintis pencetus sama segmen kedua ini kan punya banyak titik kesamaan. Meskipun para ilmuwan itu kalau berbicara tentang good governance itu dikasih tanda petik. Karena para ilmuwan kan mau mengembangkan governance itu secara lebih teoritik, agar netral gitu ya, netral objektif gitu ya. Tetapi kan tidak bisa. Di video sebelumnya saya juga sudah berbicara bahwa ini licin, ya, sudah banyak kritik ya. Jadi koalisi antara segmen pertama dan kedua itu udah banyak ya. Salah satu karya yang itu sangat terkenal itu pada tahun 97. Disajikan oleh World Development Report oleh Bank Dunia. Temanya The State in Changing World, gitu ya. Jadi negara di dalam dunia yang berubah. Gitu. Jadi buku itu kan buku besar gini ya. Ini report tahunan dan itu hebat sekali itu buku itu ya. Jadi sangat persuasif itu, termasuk atau soundbite gitu ya. Jadi cukup menggigit gitu ya. Nah di sana berbicara tentang ini ya, evolving the state ya, perkembangan negara ya, negara yang lemah, yang tidak punya kapasitas, yang masih sangat kaku untuk merespon tantangan zaman yang berubah. Jadi tantangannya ya tadi ada globalisasi, ada demokratisasi, ada desentralisasi, ada privatisasi, dan seterusnya itu. Itu tantangannya dan kemudian yang mereka bayangkan dengan konsep governance itu adalah bagaimana kalau dari sisi negara itu effective state, ya, negara yang efektif itu. Jadi bukan negara yang demokratis, tapi yang efektif itu. Tetapi efektif ini agak berbeda dengan konstruksi yang dibuat oleh Samuel Huntington tentang governability, seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya gitu. Ya, jadi agak berbeda dan poin-poin pentingnya saya kira cukup banyak itu sebagai platform gitu ya. Misalnya yang pertama itu adalah menyiapkan atau memastikan ya fundamental ekonomi dan sosial. Jadi bukan politik tapi ekonomi dan sosial. Antara lain juga hukum ya. Memastikan hukum, rule of law, terutama untuk menjamin kepastian property right gitu ya, hak-hak individu gitu. Kemudian juga ada banyak lah di situ, misalnya memberikan santunan gitu pada kaum miskin, the poor gitu ya. Jadi itulah yang antara lain lalu muncul pro-poor budget, afirmasi terhadap orang miskin dan sebagainya gitu. Jadi itu kan penalarannya ini kan berpihak pada orang miskin. Jadi negara itu nggak usah ngurusi kelas menengah gitu, nggak usah ngurusi pasar gitu. Pasar itu diciptakan aturan main saja, diregulasi gitu supaya pasar bisa tumbuh, dan yang miskin ini Anda tangani gitu. Yang kelas menengah, yang jelita itu dibiarkan tumbuh gitu, kemudian yang jelata itu ditangani gitu. Nah ini kan akhirnya menimbulkan kesenjangan, ditangani dengan distribusi bantuan-bantuan sosial itu, social protection itu. Jadi yang jelata tidak diproteksi gitu, supaya punya akses yang lebih besar seperti yang jelita. Tetapi yang
jelita itu dibiarkan untuk berkembang sendiri tanpa diganggu oleh negara. Kalau perlu negara itu membuka membuka deregulasi supaya akses mereka, supaya kekuatan kekayaan mereka itu bisa menjadi lebih banyak lagi. Kemudian dia juga berbicara fostering the market gitu ya. Jadi membina pasar ya. Jadi pasar ini harus tumbuh. Pasar ini kan arenanya rakyat jelita ya, atau kelas menengah maupun kaum tengkulak, juragan, korporasi dan sebagainya. Di dalam buku itu juga berbicara tentang ini ya, yang saya sempat suka gitu ya, meskipun kemudian sekian tahun kemudian saya tertawakan, itu namanya ini ya, bringing the state closer to the people gitu ya. Membawa negara lebih dekat pada rakyat gitu ya. Tumben ini ya, tumben kok mengatakan rakyat gitu ya. Karena kalau para praktisi profesional maupun para ilmuwan pengembang governance itu kan menghindari kata rakyat, menghindari kata kedaulatan gitu. Ya sesekali bicara warga lah, meskipun tidak semua ilmuwan gitu ya. Tetapi yang lebih banyak dibicarakan kan negara gitu ya. Enggak suka negara sebenarnya, sektor publik, sektor privat sama sektor voluntaris atau masyarakat sipil gitu. Ya, jadi bringing the state closer to the people itu kayak bagaimana meningkatkan kapasitas desentralisasi gitu. Terus kemudian juga social capital ya, yang tumbuh berkembang di masyarakat sipil gitu. Jadi semuanya diambil. Ini kan pemborong ini. Semua konsep diambil, termasuk konsep yang kritis sebenarnya yang muncul dari kelompok alternative development gitu, termasuk empowerment misalnya, semuanya diambil ya. Jadi empowerment itu menjadi bagian dari bringing the state closer to the people itu. Dan itu banyak sekali saya kira yang titik temu antara segmen pertama dan kedua itu karyanya cukup banyak, karena banyak ilmuwan juga yang kemudian di-hire oleh negara-negara lembaga-lembaga internasional termasuk OECD, Bank Dunia, UNDP dan seterusnya untuk terus memperkaya governance gitu ya. Itu segmen pertama dan kedua. Jadi mereka merintis, merayakan, mengembangkan, menebarkan, menjual gitu. Ada juga yang menjadi perantara supaya ini berkembang pesat ya. Ya nanti ujung-ujungnya ya sampai di Indonesia misalnya dengan konsep asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik misalnya. Kemudian good university governance yang ada di rezim dikti gitu ya, rezim standarisasi yang saya tidak ngerti dan tidak suka gitu. Kemudian segmen aktor yang ketiga ini namanya penantang, kritis dia. Termasuk pengguna governmentality itu ada di sini gitu. Orang-orang seperti David Harvey ya, geografer sekaligus juga antropolog kan, dia melihat secara berbeda gitu. Jadi sekali lagi ini kalau ada pusat-pusat kekuasaan yang tumbuh karena globalisasi, pasarisasi dan sebagainya itu, kalau bagi ilmuwan pertama, ilmuwan kedua itu dikatakan sebagai fenomena governance gitu. Tetapi kalau orang-orang lain seperti Harvey, oh ini neoliberal gitu. Ini neoliberalisasi gitu. Jadi kan itu ada tiga itu ya. Paling tidak ya, ada globalisasi, ada neoliberal sama satu governance. Itu kan menjadi satu kesatuan gitu. Jadi governance itu menjadi instrumen bagi neoliberal juga gitu. Sekaligus juga instrumen bagi globalisasi gitu. Bagaimana globalisasi itu bisa masuk ke lorong-lorong, ke semua lini, semua tempat ya. Nah, bagi kaum kritis, oh ini fenomena
tadi ya, kalau yang governmentality, oh ini fenomena governmentality, gitu. Bukan fenomena governance itu. Nanti pada video selanjutnya saya akan menyampaikan juga tentang refleksi atau tantangan ya terhadap teori governance itu. Jadi ini yang ketiga menantang banyak sekali ya, termasuk misalnya studi-studi yang melucuti ya, kegagalan maupun kontradiksi program-program pembangunan ya. Jadi kegagalannya bukan terletak pada objek penerima manfaat gitu, tetapi ya pada subjeknya itu. Sudah banyak buku, ada Taniali, ada Ferguson, ada Toby Carroll, ada banyak lagi lah. Sekarang juga berkembang konsep environmentality gitu, developmentality gitu, karena cara berpikir penalaran dalam governmentality itu juga merambah dalam dunia pembangunan maupun dunia lingkungan. Jadi kalau kelompok kritis ya kegagalannya ada di sini gitu, bukan di subjek sini loh, di konsepnya, karena kan ini terlalu teknis ya, memperlakukan manusia itu hanya sebagai penduduk yang dihitung, diteknikalisasi gitu. Penantangnya kalau yang ini kan yang kedua kan nggak mau menyebut neoliberal, kalau sini kan oh ini neoliberal nih gitu. Dan kelompok kelompok penantang ini kan menunjukkan kontradiksi neoliberal ya. Dengan governance itu kan artinya begini, kalau mereka mengkritik negara lalu negara gagal, negara tidak mampu, itu kan tujuannya supaya ini tambah berkuasa gitu. Jadi kekuasaannya, kekayaannya dipindahkan ke sini. Ini kan bagian dari kontestasi merebut kekuasaan. Jadi ilmu pengetahuan yang dikembangkan ini adalah kekuasaan, untuk meningkatkan kekuasaan mereka supaya tidak dimonopoli oleh negara gitu. Ya, jadi itu nanti segmen yang ketiga ini akan saya sampaikan di akhir ya. Ada banyak tantangan ya, sehingga ini kan dunia kontestasi ini. Jadi ini yang pembawa governance itu sebagai pengen memonopoli kebenaran dan itu menyebar ya, karena governance ini kan ada koalisi gitu, jadi tidak hanya ilmuwan murni ya, tapi juga ada rezim internasional yang membawa atau impose, memaksakan prinsip-prinsip governance itu dalam hubungan internasional, dalam kerjasama, dalam bantuan, dalam utang dan sebagainya, yang itu kemudian oleh banyak orang dikatakan ini sebagai teknologi kekuasaan ya. Jadi bukan ilmu pengetahuan tapi teknologi kekuasaan. Jadi itu konteksnya 3 gagasan ya. Lalu kalau kita membuka banyak literatur ya, terutama literatur dari segmen aktor kedua ya, yang mengembangkan governance itu. Ada Gary Stoker, ada Rhodes, ada Bevere, ada John Pierre, ada Guy Peters, ada banyak lagi ini ya, banyak lagi ya. Selain kaum profesional ya, lembaga-lembaga internasional itu produsen yang luar biasa atas konsep governance ini. Kalau kita timbang-timbang itu di Lipgen gitu ya, itu governance lebih banyak, apalagi konsep corporate governance ini jauh lebih kaya lagi gitu. Nah, ini ada beberapa gagasan yang diusung ini ya. Sebenarnya yang paling penting itu kan tadi ya, rethinking the state tadi ya, yang tadi sudah saya katakan ya, negara ini ya. Jadi gagasan yang pertama itu dari pemerintah atau government ke tata kelola ya, tata kelola gitu ya. Ya memang pantas disebut tata kelola ya, meskipun itu terjadi distorsi atau reduksi. Jadi ini yang paling banyak, dan antara lain kemudian nanti melahirkan governance without government.
tata kelola tanpa pemerintah. Jadi ini kan melucuti pemerintah ini. Jadi pemerintah jangan terlalu banyak berkuasa gitu. Cukup melakukan steering, jangan governing, jangan terlalu banyak regulating gitu. Ya. Ini mereka meyakini bahwa ini menandai dua hal ya, konsep dari pemerintah ke tata kelola ini. Yang pertama ya tadi zamannya sudah berubah tadi. Ini menandai perubahan cara memerintah. Ya. Tata kelola itu menandai perubahan cara pemerintah, dan yang kedua ini sebagai paradigma juga diyakini. Kalau yang government itu sudah terlalu kuno ya. Padahal kita ini kan beda antara Westminster tadi ya. Kalau Westminster kan terpusat pada institusi pemegang kedaulatan rakyat. Nah, kalau kita di Indonesia itu aja belum jadi itu. Sehingga ini nanti bisa menjadi refleksi yang penting itu. Istilah saya itu kan yang demokrasi itu wurung atau durung atau belum jadi gitu. Sementara yang model pemerintahan birokratik itu ya kadung, sudah tertanam, sudah embedded gitu ya, sangat kuat gitu. Nah, nanti apa yang terjadi dengan subversi governance ini, penetrasi governance terhadap itu ya? Ya kan dia seragam, asumsinya seragam, mau di mana-mana sama. Jadi terutama yang ditembak kan yang sisi pertama, yang politik tadi, pemegang kedaulatan rakyat tadi, pemerintah sama parlemen itu. Kalau birokrasi itu kan bisa disusupi pelan-pelan gitu. Ya, jadi ini cara pemerintah, dan ini ada tulisan yang disajikan oleh David David Levy-Faur. Ada ini ya, The Oxford Handbook of Governance tahun 2012 ini. Jadi dia editor dan memberikan pengantar from big government to big governance itu. Jadi ini maksudnya menggambarkan fakta, tapi juga sekaligus memukul pemerintah supaya Anda itu tidak memonopoli, tapi harus tidak monopoli, tapi harus dibagi ya pada segmen-segmen yang lain. Tidak terlalu banyak struktur, tetapi pada proses ya. Jadi itu sudah saya bahas sebelumnya gitu. Jadi governance itu lebih sebagai proses interaksi ya, antara pemerintah dengan yang lain gitu. Ini bagi para penentang, bagi para pengkritik, ini disebut sebagai hollowing out the state. Saya udah ngomong itu ya. Jadi ini melubangi negara. Kemudian yang kedua, ini penghapusan kekuatan publik ya. Kekuasaan publik dari negara bangsa yang terpusat dan menuju ya ke lokal, regional dan transnasional. Jadi artinya ini transnasional, global, regional gitu. Jadi kan ini ke atas, ke samping gitu. Jadi membagi kekuasaan ke atas itu pada dunia global gitu. Ke samping itu pasar sama civil society. Ya, kemudian ke bawah itu pada daerah, pada komunitas itu. Kalau pada komunitas itu itu yang antara lain lahir program-program itu ya, termasuk community driven development, PM mandiri perdesaan itu sebagai wujud atau sebagai praktek dari governance, dari keyakinan ini ya, atau ortodoksi ini ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini paradigma tata kelola atau governance itu ini ya, berupaya untuk memulihkan aktor dan pembangunan identitas baru untuk mengekspresikan kebersamaan dan solidaritas. Saya agak ragu dengan kalimat ini. Kalau soal kebersamaan dan solidaritas itu ya arahnya mau kemana?
Apakah ini karena menuntut negara sama swasta untuk saling solidaritas atau bagaimana gitu. Karena di mana-mana apalagi di Indonesia yang namanya kebersamaan dan solidaritas itu kan sudah lama terbangun dengan spirit komunitarianisme. Jadi bukan spirit neoliberalisme ya. Justru neoliberalisme ya yang menggunakan governance ini kan justru semakin semakin membuka perbedaan ya antara pasar yang tumbuh cepat dengan kekuatan lokal gitu. Karena bagaimanapun kekuatan lokal ini punya punya suasana kebatinan daerah, punya suasana kebatinan lokal yang berbeda dari konstruksi pemikiran yang dibuat oleh governancer gitu, atau para promotor governance. Itu saya kira berbeda, karena kalau cara berpikir governance itu kan selalu sangat teknokratis, melihat ukuran-ukuran seperti transparansi, akuntabilitas, dan seterusnya. Bukan berarti itu tidak penting, tetapi kalau kita melihat keragaman itu, apalagi kita bicara tentang demokrasi lokal, otonomi dan sebagainya, itu kan ada denyut kehidupan yang saya kira berbeda dari apa yang dipikirkan oleh para akademisi maupun para teknokrat profesional di Jakarta maupun di kota-kota besar di dunia gitu. Jadi saya tidak begitu cocok dengan governance ini sebagai instrumen untuk membangun kebersamaan dan solidaritas gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tujuan governance itu lebih menonjol daripada di masa lalu. Jadi ini diyakini ya, tujuan negara ini, karena tadi kan mau effective state ya. Kalau mau efektif tujuannya harus jelas gitu. Dan kemudian di sini ditekankan warga berharap untuk membuat lebih banyak pilihan dan banyak keputusan, dan pemerintah menjadi mendukung orang untuk mengatur diri mereka sendiri. Jadi ini konsep warga ya. Ini dari Gary Stoker ini. Jadi warga menjadi penting di sini. Warga aktif antara lain. Tapi di sini juga ini ya. Jadi banyak pilihan ya. Banyak pilihan itu kan kayak pelanggan ini. Ini manajemen publik baru itu kan spiritnya kan mengatur dirinya sendiri. Responsibilitas itu dipindahkan. Yang dulu di pemerintah lalu dipindahkan ke warga, ke individu, supaya tanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, itu ciri khas neoliberal. Kemudian juga punya banyak pilihan. Kalau ini diprivatisasi, pelayanan publik diprivatisasi itu, lalu warga itu punya banyak pilihan gitu. Dan ini gagasan di sini memang tidak banyak orang yang berbicara warga itu, karena menurut tradisi neoliberal kan warga itu diganti dengan konsep ini ya, pelanggan atau pengguna, yang saya tidak suka gitu ya. Warga ini punya orientasi ya, punya orientasi secara implisit itu pada pembentukan pemerintahan warga, pemerintahan yang berorientasi pada warga, yang saya sudah bahas pada video saya sebelumnya dengan tema pemerintahan rakyat atau pemerintahan warga. Jadi itu governance, the new governance itu adalah satu keyakinan pemerintahan yang berorientasi pada warga. Hampir punya titik temu dengan new public service yang ada di dalam administrasi publik gitu ya. Tapi kalau new public service ini kan orientasinya adalah pintu masuknya demokrasi. Ya, jadi bukan governance itu, tapi demokrasi. Orientasinya memang warga, tapi demokrasi. Kalau demokrasi kan berarti dia tidak boleh mengabaikan kedaulatan rakyat. Dan bagi new public service, yang namanya pelayanan publik itu kan harus demokratisasi, harus disentuh dengan demokrasi. Jadi bukan perkara teknokrasi dan manajerial, tapi ini persoalan politik, persoalan demokrasi.
Ya, jadi arahnya ke sana, dan kalau pemerintahan warga yang digagas oleh governance ini gitu ya, itu sama dengan moving forward ya. Jadi pemerintah itu yang berorientasi warga, tapi tidak perlu memikirkan pemerintah yang berasal dari rakyat. Saya sudah berbicara tentang itu ya. Salah satu contoh yang terkemuka kan Singapura ya. Singapura itu pemerintahan warga, tapi bukan pemerintahan rakyat. Ya, dan itu menjadi contoh. Artinya kan Singapura itu punya governance yang lebih baik ya dibanding kita di Indonesia gitu. Kemudian yang berikutnya ini tata kelola atau governance itu beroperasi dalam konteks pemahaman pragmatis tentang sifat demokrasi berdasarkan pada gagasan bahwa demokrasi bekerja melalui rekonsiliasi berbagai kepentingan dan masyarakat yang didorong oleh proses tawar-menawar yang rumit dan seringkali tidak jelas serta saling menguntungkan. Jadi ini rekonsiliasi ya, negosiasi tawar-menawar. Jadi agak berbeda dengan konsep demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas ya. Jadi ini lebih banyak, maksudnya begini, ini ada 3 ini saling negosiasi tawar-menawar ya. Konsepnya kan meskipun bicara demokrasi, tapi ini dia tidak bicara rakyat. Bicaranya pada tetap 3, pemerintah negara, kemudian yang kedua swasta, lalu yang ketiga masyarakat sipil. Ya. Jadi artinya ini gagasan ini kan membuka kesempatan, membuka akses bagi aktor di luar negara itu supaya diplomasi itu lebih penting gitu ya. Negosiasi itu lebih penting daripada instruksi gitu. Daripada otoritas yang itu terlalu kuat melekat pada pemerintah atau negara. Kemudian yang ke-6 ini yang sudah menjadi jimat, sudah menjadi mantra, sudah menjadi candu, itu gagasan good governance. Ini yang tersebar luas ya. Jadi kata Klaus Ove gitu ya. Jadi konsep governance, good governance ini punya karir yang melesat cepat seperti globalisasi. Jadi paralel gitu antara governance dengan globalisasi. Saya sudah banyak berbicara tentang good governance ya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kepada para mahasiswa saya khususnya, jangan bertanya tentang bagaimana mewujudkan good governance. Itu nggak usah diwujudkan gitu. Jadi itu hanya untuk diketahui ya, diketahui untuk ditutup, bukan diketahui untuk dihayati lalu dijalankan. Kita berbeda ya, meskipun Presiden SBY merayakan good governance itu sangat kuat ya, baik pada diskursnya, pada wacananya maupun pada regulasi. Tapi kita harus mengambil posisi ya. Sejak tahun 2003 saya ingin mengatakan bahwa teori governance itu bukan good governance ya. Justru kita belajar teori governance itu agar kita tidak tergelincir, tidak bias atau tidak melenceng hanya menghafalkan good governance, baik itu sebagai mantra, sebagai jimat maupun sebagai hafalan untuk melakukan penelitian ya. Misalnya dengan tema efektivitas pelaksanaan good governance dalam pelayanan publik gitu ya. Ya, klasik klise gitu. Jadi saya kira ada banyak sekali gagasan-gagasan yang berkembang, tapi kita bisa banyak literatur yang bisa kita gali gitu. Tapi intinya ya itu tadi, rethinking the state ya. Meninjau kembali ya. Sama sebenarnya governmentality itu kan melakukan tinjauan ulang terhadap negara gitu ya. Tapi sebenarnya yang dia pukul itu sebenarnya governance ini. Nanti kita akan bahas berikutnya. Jadi negara ditantang ya, ditantang itu dalam pengertian ya supaya ini sektor swasta sama sektor masyarakat ini bisa tumbuh berkembang ya.
Meskipun sebenarnya sejatinya, core-nya, intinya itu pada pasar. Kalau masyarakat ini diseret ke sini ini dalam rangka untuk diajak ini, dalam rangka menantang negara. Jadi civil society itu diperalat oleh kekuatan di sini untuk hollowing out the state gitu ya. Dan sekaligus juga civil society itu bisa menjadi agen untuk menyebarluaskan ya gagasan-gagasan yang dibawa oleh koalisi ini ya, koalisi antara segmen pertama tadi sama segmen kedua dengan dunia pasar, agar governance itu berkembang biak, bukan hanya menjadi diskursus pengetahuan, tapi juga menjadi praktek yang itu terlembaga dalam habitus atau dalam sistem atau dalam tata pemerintahan di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia yang itu sangat menyukai ya, sangat menyukai governance itu. Saya kira demikian governance sebagai gagasan, dan nanti kalau ada perkembangan baru saya akan kembangkan lagi gitu ya, lebih perdalam lagi konsep ini ya sebagai gagasan ini.